Perkenalkan, nama saya Imade Restuarya Putra dengan NIM 20156554060, absen 27, kelas 6B, Diploma 4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Akuntansi. Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tutorial bagaimana ESPT tahunan badan untuk pajak 2021. Data yang nanti digunakan untuk mengisi SPT-nya, saya akan cantumkan di deskripsi box ya. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi SPT 1771-nya di laptop masing-masing ya. Kita buka aplikasinya di Windows C. Setelah itu tekan program file 86. Buka folder DJP. Nah, di situ ada 1771 dan 1771 2010. Nantinya kita akan mengisi SPT-nya menggunakan aplikasi ESPT 1771 2010. Namun karena di sana dibatasi sampai tahun 2020 saja, maka kita akan membuat tahun pajak 2021 pada ESPT 1771. Kemudian buka folder ESPT 1771 versi 1.0, yaitu connect database dan lanjut. Silakan teman-teman masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke program. Kemudian pilih buat SPT baru atau SPT yang sudah ada. Nah, di situ teman-teman bisa langsung buat pada tahun 2021. Setelah selesai membuat SPT untuk tahun pajak 2021, di sini kita balik ke aplikasi ESPT 1770 yang versi 1.2. Kita dulu, balik ke DJP, kita cari ESPT 2010-nya, yang 1.2. Kita pilih database-nya seperti biasa. Kita konekkan username-nya. Dan password juga. Oke. Sebelumnya teman-teman juga bisa mengubah profil, wajib pajak, dan tarifnya, dan datanya bisa didapat di modul ya. Di profilnya, bisa setting tarifnya itu sebesar 20. Teman-teman, mulai isi di transkrip kutipan elemen laporan keuangan ya. Datanya bisa lihat di modul. Pada transkrip ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama itu neraca atau aktiva, yang kedua itu neraca kewajiban, yang ketiga itu laba rugi, yang keempat itu hubungan istimewa. Nah, yang perlu teman-teman isi di sini hanya pada laporan laba rugi. Tabel laba rugi ini. Nah, untuk datanya bisa dilihat di modul dan ada juga perhitungannya. Dan setelah itu langsung saya pindah ke ESPT-nya ya. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengisi, teman-teman klik simpan. Ini klik simpan, teman-teman. Ya, konfirmasi. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengisi lampiran khusus. Lampiran khusus. Lampiran khusus ini diisi berdasarkan lampiran apa saja yang tertera atau dibutuhkan. Pada kasus kali ini, kita mengisi pada lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Silakan teman-teman langsung klik baru, klik baru di bawahnya. Habis itu diisi harta yang kita pilih.
jenis hartanya, habis itu kelompok harta, kelompok 1, nama hartanya mesin kantor, bulan 1 tahun 2021, habis itu harga perolehannya sebesar 300 juta, habis itu nilai sisa buku fiskalnya 0, komersialnya garis lurus, metode garis lurus, fiskalnya garis lurus juga, penyusutan fiskalnya 75 juta. Nah, jangan lupa teman-teman isi di jumlah penyusutan komersialnya itu sebesar 50 juta, dan ini akan terdapat hingga hasil selisih itu sebesar 25 juta. Nah, oke, simpan teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi lampiran lainnya. Kita mulai dari lampiran yang paling belakang, yaitu lampiran 6. Selanjutnya, teman-teman langsung isi berdasarkan data-data yang ada di modul. Di sini kita hanya mengisi bagian A saja, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. Kemudian nama perusahaannya, afiliasinya, kemudian alamat, dan jumlah sebesar 1 miliar penyertaan modalnya. Itu untuk persentase modal disetor sebesar 10%. Itu kita klik simpan di bawah. Selanjutnya, sekarang kita mengisi lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan juga mengisi daftar pengusaha dan komisaris. Teman-teman bisa langsung isi jumlah modal disetor berapa, NPWP pemegang saham berapa, nama pemegang saham siapa, alamat pemegang saham di mana, pemegang saham, dan dividennya. Dan teman-teman jangan lupa mengisi pengurusnya siapa. Dan selanjutnya kita lanjut ke lampiran 4. Pada lampiran 4 ini berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Silakan teman-teman langsung isi berdasarkan perhitungan yang ada pada modul. Jika perusahaan teman-teman merupakan perusahaan UMKM, penghasilan di bawah 4,8 M dan sudah membayar PPh 46 sebesar 0,5%, itu teman-teman bisa masukkan ke jenis. Nah, selanjutnya di halaman 2 ini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan jika teman-teman sudah berfungsi, jangan lupa klik. Sekarang kita masuk ke lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak ini sendiri merupakan pembayaran pajak yang telah dibayar atau telah diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pajak pada akhir tahun. Di sini teman bisa input sesuai modul ya. Kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Dan teman-teman bisa mendapatkan perhitungan ini di laporan laba rugi yang ada pada sheet rekonsiliasi fiskal, dan pastikan teman-teman mengisi sesuai modul. Setelah itu kita klik simpan. Sekarang kita akan masuk ke lampiran 1. Perhitungan dari lampiran 2 tadi akan nge-link otomatis ke lampiran 1. Ini dia perhitungannya. Jika ada yang kosong atau belum diisi, kita isi agar sama seperti di modul. Di situ kita beralih ke lampiran 1 halaman 2.
Di sini ada penyesuaian fiskal positif, silakan teman-teman langsung isi. Dan untuk lampiran 1 halaman 3, berisi laporan fiskal negatif dan teman-teman isi saja lalu klik simpan. Setelah teman-teman mengisi lampiran 1, kita lanjut ke lampiran induk yaitu SPT PPh wajib pajak badan. Pada awal ini teman-teman akan memilih pembukaan ini atau tidak, atau diaudit atau tidak diaudit. Apabila diaudit terdapat opini akuntan dan bisa mengisi identitas akuntan publiknya maupun kantor akuntan pajak. Pada kasus ini tidak diaudit ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke bagian A sampai C. Pada bagian ini akan otomatis terisi dari lampiran 1 tadi, makanya dalam pengisian SPT itu diisi dari yang paling belakang dulu. Di sini ada sedikit perbedaan pada modul pada bagian PPh terutama. Namun kita di sini menggunakan acuan yaitu modul, jadinya kita bisa ubah pada bagian PPh. Setelah itu kita ketik saja jumlah ada pada modul, jangan lupa untuk klik tanda centang yang ada pada modul. Kemudian kita lanjut bagian C dan D. Di sini untuk kredit pajak teman-teman masukkan saja PPh 025. Kemudian di bawahnya PPh kurang atau dibayar akan terisi otomatis ya teman. Kemudian lanjut ke bagian E sampai G. Di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan modul. Terakhir teman-teman akan mengisi bagian H. Pada bagian H ini mengisi kelengkapan. Ini teman-teman checklist saja ya apa saja yang dilampirkan pada saat laporan SPT tahunan Anda. Jangan lupa klik simpan. Nah, sekian untuk pengisian SPT-nya. Jika teman-teman ingin melaporkan SPT-nya, teman-teman harus membuat CSV-nya ya. Untuk membuat CSV, teman-teman pilih SPT Tool, upload data, SPT ke KPP, kemudian pilih tahun pajak. Habis itu tampilkan data, pilih di SPT itu sampai bersuara biru yang berwarna biru. Setelah itu silakan teman-teman pilih lokasi file untuk menaruh datanya, kemudian klik create file. Ketika create file sudah berhasil, jangan lupa mengganti nama file agar lebih mudah untuk menentukan file saat ingin melakukan SPT.